Hai Smart People, kembali lagi dalam acara RHB Smart Talk. Episode kali ini kita akan membedah Bukalapak. Kita akan buka-bukaan IPO Bukalapak. Berhubung ini lagi PPKM darurat, maka kita akan melakukannya lewat Zoom. Iya nih, lagi-lagi nyantai, lagi banyak yang WA, banyak yang chatting, segala macam, nanyain, ikut polling gak ya Bukalapak ya, book buildingnya kayak gimana? Jadi pasti menarik diskusinya nanti kita. Ya udah, oke, gua siapin Zoom linknya dulu, abis ini gua share ya. Iya. Oke. Udah tolong dibagi ya. Yuk. Wah, thank you Mike. Abis ditelepon sama Vanessa udah langsung. Sama Tom. Ya. Jadi ini ada muncul juga sih Upit. Halo Upit. Hai. Pasti Ya, kepo Pak. ya. Kepo banget, Pak. Tahu juga. Pengen tahu banget. Ya udah kalau gitu kita ikutan aja. Tapi so far ini kan lagi banyak banget. Jadi pingin langsung straight to the point supaya smart people itu tahu apa namanya informasinya secara detail. Karena kita langsung pingin tanya sama Vanessa sama Michael. Nah sebenarnya nih seberapa menarik sih? Ini cuman euforia aja atau memang e-commerce ini is actually good dan punya prospek, Mike? Nah iya, memang saat ini sebagian besar penjualan retail masih didorong oleh bisnis offline. Terutama 80% masih didorong oleh traditional retailers. Tapi kita lihat perkembangan yang cukup menarik dari sektor e-commerce, terutama di amplify dengan adanya pandemi ini, di mana e-commerce as percentage of retail sekarang di sekitaran level 20%. Ini pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan mungkin di bawah 10% dari beberapa tahun yang lalu. Jadi di tahun 2025 sebenarnya Frost and Sullivan mengestimasikan nilai untuk estimasi dari e-commerce itu bisa mencapai 35,9% atau mendekati 36% dari total retail sales di Indonesia. Dari segi nilai transaksi atau GMV value juga meningkat 2 kali lipat dari 30 miliar dolar menjadi 75,7 miliar dolar di tahun 2025. Ini hanya untuk commerce market di Indonesia. Dengan populasi base di Indonesia yang sangat besar, kita fourth largest atau keempat terbesar di dunia, dan juga makin meningkatnya penetrasi internet, kita rasa ini akan sangat mendukung perkembangan ekosistem e-commerce market di Indonesia, dan ini tentunya akan sangat menarik potensi pertumbuhan untuk Bukalapak juga. Wah, jadi kalau melihat dari pendapat kamu, Mike, jadi sebenarnya Bukalapak punya potensi yang gede ya? Iya, betul sekali, Thomas. Jadi dari bisnis kita lihat dari backdrop industri landscape-nya juga sangat menarik, growing dari e-commerce, dan juga ada bisnis ini warung yang juga menarik. Saya pengen nanya nih sama Upit, sama Vanessa, sama Michael gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah loh beli di Bukalapak. Top of mind saya, jujur, ya kan, yang warnanya hijau, si Tokopedia gitu. Kalau kamu sendiri, Mike gimana? Sama, Tom. Saya juga paling sering belanjanya lewat Tokopedia. Yang kedua baru Shopee ya. Jujur, Bukalapak memang agak sedikit jarang. Hanya 1-2 kali seumur-umur saya pernah belanja lewat Bukalapak. Nah, si Vanessa, top of mind apa? Sama sih, Pak. Shopee sama Tokopedia ganti-gantian lah. Lebih tepatnya. Kalau cewek Shopee abis ya. Kalau ini Upit saya yakin sih anak Shopee deh lu. Nah, Pak, meskipun saya kelihatannya seperti anak Shopee, tapi saya tuh sebenarnya pengen kepo sih dari sudut pandangnya Vanessa sendiri, posisi Bukalapak sendiri di e-commerce tuh kayak gimana sih, Nes? Oke, memang makanya kalau kita do self-assessment gitu ya, mungkin agak jarang nih. Memang Bukalapak itu sebenarnya adalah di tier 2 kalau untuk dari ranking dibandingkan dengan Tokopedia ataupun Shopee. Shopee dan Tokopedia itu ada di sekarang nomor 1 di data di first quarter 2021, itu nomor 1-nya itu Tokopedia dan Shopee. Mereka itu head to head di mana kunjungan per bulannya itu kira-kira trafficnya tuh di atas 100 juta. Sementara kalau Bukalapak sama Lazada itu adanya di tier 2, di mana untuk trafficnya sendiri itu memang sekitar 30 juta ya saat ini gitu.
Bukalapak sekarang nomor 3 sih. Nah, ini kan nomor 3 lah. Terus kalau gitu, what's interesting about Bukalapak? Orang-orang pada hype banget gitu. Jangan-jangan cuma euforia karena pingin untung aja hari pertama IPO naik kayak gitu. Apa dong nih, Van? Kira-kira yang bikin IPO-nya Bukalapak bakal menarik? Oke, sebenarnya memang Bukalapak itu yang membedakan adalah sebenarnya target marketnya. Mungkin kalau Shopee secara demografis gitu ya, satu adalah cewek banget kesannya, dan yang kedua itu memang mid to low gitu. Nah, kalau untuk Tokopedia itu sebenarnya lebih general sih Pak gitu, makanya mungkin kalau cowok-cowok mungkin masih lebih ada irisannya tuh ke Tokopedia dibandingkan ke Shopee gitu ya. Dan segmen mereka adalah mid to up sebenarnya. Lazada itu up sih sebenarnya. Nah, kalau Tokopedia, segmen itu sebenarnya adalah mid to low. Dan yang lebih membuat fokus, jadi tingkat overlapping atau misalnya kayak pengguna Bukalapak gitu yang juga menggunakan Tokopedia atau Shopee itu cuma sekitar 15-20%. Nah, yang membedakan juga sebenarnya adalah sebenarnya dari non-tier 1 itu, Pak. Jadi fokusnya Bukalapak selain ke low segmen, mereka itu ke non-tier 1 city. Tier 1 city itu misalnya kayak Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung gitu sih, Pak. Nah, jadi 70% dari nilai transaksi yang diproses di Bukalapak itu beradanya di non-tier 1 city. Ini kita lihat tuh cukup menarik sih, Pak, karena kontribusi GMV dari non-tier 1 city itu diekspektasikan itu akan naik menurut Frost & Sullivan dari 30% di 2020 menjadi 48% di 2025. Nah, Bukalapak ini adalah salah satu e-commerce yang sebenarnya sudah memprioritaskan untuk non-tier 1 city. Jadi mereka udah duluan nih sebenarnya dibandingkan e-commerce lain. Selain itu sebenarnya adalah konsep mitra sih Pak. Mungkin kalau sering dengar atau sering lihat iklannya mitra Bukalapak gitu. Terus ada di warung-warung tuh. Nah, saat ini tuh punya sekitar 6,9 juta mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini data di akhir 2020. Jadi Bukalapak itu memiliki jaringan yang kuat untuk melayani masyarakat gitu. Jadi ini sebenarnya suatu strategi yang sudah dipikirkan oleh Bukalapak sejak lama. Mereka balik lagi, mereka duluan nih Pak masuk ke sini gitu. Jadi ini cukup berbeda dibandingkan Tokopedia dan Shopee. Walaupun sekarang memang Tokopedia dan Shopee kita lihat juga mulai ngikutin nih, punya strategi yang sama gitu Pak. Nah, dari konsep kemitraan ini kita lihat Bukalapak tuh bisa menggunakan jaringan offline yang sudah terbentuk untuk mendapatkan sinergi O2O. O2O jadi adalah kegabungan antara online to offline gitu Pak. Nah, ini definitely akan mengurangi kompetisi dan meningkatkan halangan barrier to entry ya. Jadi halangan pemain baru untuk masuk gitu karena scale mereka juga sudah cukup besar. Ini makanya mempercepat Bukalapak untuk bisa meraih profit. Bukalapak itu untuk dari tingkat pertumbuhannya secara nilai transaksi yang diproses itu adalah sebesar 73% dalam 3 tahun terakhir. Dan kontribusi dari ruginya itu berkurang dari 1,7 triliun menjadi 0,3 triliun itu tadi di tahun 2017, di tahun 2020 sudah mulai 0,3 triliun gitu sih Pak. Nah terus sisi keuntungannya in O2O tentunya akan beruntung untuk Bukalapak. Tapi ada sedikit knowledge nggak benefitnya untuk warung-warung ini sendiri apa? Untuk mom and pop shops ini, Vanessa? Oke, sebenarnya kalau untuk mom and pop shop gitu sih Pak, toko kelontong itu kan biasanya kalau kita tahu mungkin gitu ya Pak dari segi manajemen inventory, manajemen untuk persediaan gitu, atau misalnya untuk akuntansinya, atau sistem-sistem lainnya kan biasanya masih kurang profesional nih Pak. Jadi Bukalapak sebenarnya intinya adalah hadir untuk memberdayakan warung, sesuai visi dan misinya itu memberdayakan usaha kecil dan menengah. Nah, jadi dari jadi kalau seandainya warung yang mau menjadi mitra Bukalapak, mereka dapat satu aplikasi sendiri, itu berbeda dengan aplikasi e-commerce yang biasa kita lihat gitu. Jadi mereka memang buat satu sistem sendiri. Jadi warung tersebut tuh bisa langsung memesan, Pak, berbagai produk dalam satu platform. Jadi kalau misalnya kayak di sana itu sebenarnya kayak e-commerce, tapi mungkin sifatnya grosiran dan untuk toko kelontong gitu. Jadi mungkin ini sebut merek ya Pak, misalnya kayak Unilever ataupun Mayora udah ada di sana. Jadi tinggal klik aja, oh mau pesan beng-beng nih, oh mau pesan rinso nih di dalam sana gitu. Nah, jadi kan dari Bukalapak sendiri tuh nggak harus pusing untuk mesen sendiri ke distributornya Unilever atau mesen ke Mayora gitu, udah langsung semuanya dibantu oleh Bukalapak gitu dalam satu aplikasi. Nah, selain itu juga Bukalapak sebenarnya menyediakan bantuan sih Pak untuk dari segi financing, stock management, accounting system, juga akses ke produk digital dan juga ada semacam loyalty point sama referral gitu Pak.
Jadi inilah yang membuat sebenarnya Bukalapak tuh menjadi nomor 1. Market share dari e-warung untuk dari Bukalapak sekarang itu di 39%. Ini merupakan fondasi penting sih, karena balik lagi 27% dari nilai transaksi yang diproses yang di Bukalapak itu disumbangnya sekarang dari mitra. Itu naik dibandingkan dengan angkanya sekitar 18-19% itu di 2018. Jadi dari segi pertumbuhan juga nih dari nilai transaksinya mitra, nilai transaksi yang diproses dari 2018 sampai dengan 2020 itu mencapai 105%. Jadi kita lihat growth-nya kan sangat-sangat kencang sekali ya Pak di sana. Jadi gimana nih Pak? Udah cukup menjawab nih kira-kira nih penasarannya Bapak gitu ya? Mungkin selain dari saya boleh nih Mike juga memberikan tambahan serunya Bukalapak tuh di mana sih? Nah iya betul, sebenarnya potensi dari e-warung atau warung pintar ini cukup besar, di mana sekitar 80% dari penjualan retail masih didorong dari usaha tradisional yang tadi saya mention. Selain itu, menurut Frost & Sullivan, jumlah usaha kecil akan meningkat dari sekitar 65 juta pengusaha kecil di 2020 menjadi 92,3 juta di 2025. Lalu untuk usaha kecil tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan atau ke GDP growth itu sebesar 30-40% terhadap ekonomi Indonesia. Dan itu juga masih cukup banyak golongan masyarakat yang memiliki akses yang terbatas terhadap pendanaan, terutama dari non-tier 1 cities. Jadi pemain e-warung bisa mendapatkan kesempatan tersebut melalui Bukalapak atau dari e-warung. Hal ini memberikan peluang yang menarik dari Bukalapak, tapi ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait dengan hal ini, karena potensinya sangat besar dan juga ada pemain lain yang seperti tadi Thomas bicarakan, baik dari pure e-commerce yang nomor 1 yaitu Tokopedia atau Shopee, dan juga ada jasa-jasa warung pintar yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan FMCG yang besar. Contoh di Unilever dan Mayora, sebenarnya mereka juga sudah mempunyai aplikasi sendiri namanya warung pintar atau sahabat warung, dan juga toko pintar dari Mayora. Jadi dari aplikasi tersebut pemilik warung bisa juga mengorder atau memesan barang-barang khusus, tapi khusus produk Unilever atau khusus produk Mayora melalui aplikasi tersendiri. Tetapi justru ini yang selling point-nya dari Bukalapak, yaitu mereka menyediakan jasa yang mirip seperti itu, tetapi memberikan opsi merek-merek, nggak hanya Unilever atau Mayora produk, tetapi bisa produk dari merek-merek FMCG yang lainnya yang kita bisa mention, yang besar-besar tentunya dari ABC, Indofood, Orang Tua, P&G, dan yang lain. Jadi dengan Bukalapak menyediakan supply merek-merek yang lain ini, tentunya itu akan menurunkan overall fixed cost terhadap penjualan atau transaksi value untuk Bukalapak, dan itu akan meningkatkan daya saingnya terhadap aplikasi sendiri yang didapatkan oleh FMCG besar tersebut. Jadi semoga smart people nggak asal beli karena tahu, oh e-commerce, tahunya gitu doang. Oh, atau jangan-jangan, era fintech, padahal itu juga bukan fintech. Jadi ini clear dari penjelasan Vanessa sama Michael, udah kejelasan ini bahwa bisnisnya Bukalapak terdiri dari e-commerce memang ada, dan lebih ke online to offline dengan adanya warung. Jadi two biggest business contributornya adalah 2 itu, gitu kan. Nah, jadi jangan sampai salah investasi, ikutan salah informasi orang, hype yang berlebihan, ya kan. Nah, akhirnya nanti misalnya something yang tidak sesuai dengan keinginan, wah malah marah-marah sama temennya, gitu kan. Dan yang pasti untuk smart people, kalau sudah menjadi nasabah RHB Sekuritas, bisa juga mengikuti proses pooling. Nah, kalau smart people, kalau untuk pooling sendiri itu akan dilakukan mulai tanggal 28 Juli sampai tanggal 30 Juli 2021. Kemudian akan listing di IDX-nya itu 6 Agustus. Informasi lebih lengkapnya
follow dong sosial media @RHB_TradeSmart_ID. Nah, jangan lupa subscribe juga dan nyalakan loncengnya. Pokoknya yang ada di kita dipencet semua deh, yang ada di layar kalian. Gitu, ya. Oke, kalau sudah mau ikut pooling, otomatis dari kita, Pit, ya, teman-teman kamu responnya apa sih? Udah ada? Sebenarnya ya Pak, jujur, makanya Upit ikutan bukaan Bukalapak ini supaya bisa ngasih informasi yang lebih lengkap juga ke teman-teman yang tadinya tuh cuman kayak euforia hype-nya doang. Wah, Bukalapak mau IPO, mau ikutan dong, mau ikutan. Tapi pas Upit tanya, emang lu tahu kenapa lu mau ikutan Bukalapak? Ya karena banyak yang mau ikutan, Pit. Nah, tapi kan mereka nggak tahu nih Pak, valuasi ke depannya seperti apa. Makanya Upit hari ini kepo banget. Nah, Mike, kalau untuk valuasi Bukalapak sendiri nih kayak gimana sih, Mike? Nah, iya, Pit. Memang saat ini Bukalapak mirip dengan unicorn atau bahkan dekakorn yang lainnya, startup yang lain juga masih rugi. Meskipun ruginya juga sudah mengecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di tahun 2020. Customer acquisition cost dari Bukalapak sebenarnya sudah turun 64% dari tahun 2018 ke tahun 2020. Secara valuasi, kalau kita lihat valuasi range-nya itu berada di 0,23 kali sampai 0,28 kali EV to TPV. Apa sih TPV? TPV ini adalah transaction atau GMV atau gross merchandise value tersebut. Range tersebut kalau kita translate ke EV to sales atau net sales itu berada di level 16 sampai 20 kali EV to sales untuk estimasi tahun 2022. Memang ini lebih tinggi dibandingkan comparable peers ya. Jadi kita bisa lihat comparable peers yang sudah listed di regional seperti Alibaba, Sea Limited, JD.com, Amazon. Itu yang valuasi range memang sangat-sangat besar, luas valuasinya, ada yang dari 1 kali sampai 11 kali EV to sales. Memang terlihatnya tinggi ya Bukalapak di 16 sampai 20 kali, tapi perlu diingat potensi pertumbuhan Bukalapak dan tentunya dari O2O tersebut yang bisa memberikan tidak hanya top line growth tapi juga profitabilitas ke perusahaan. Bukalapak juga tak mentargetkan sebenarnya untuk mendapatkan profitabilitas ini dalam waktu 2-4 tahun ke depan. Itu target yang cukup lumayan agresif dari Bukalapak. Kita melihat ini juga lebih ke momentum play, di mana saat seperti yang kita mention tadi di awal, masyarakat itu mencari suatu proxy terhadap digital atau new economy, di mana pada saat ini Bukalapak adalah perusahaan utama dari unicorn di Indonesia yang kita listed atau IPO di bursa. Nah, sekarang kan udah tahu valuasinya. Saya ingin tahu masing-masing pendapat kalian di sini. Kalau bisa describe IPO pooling Bukalapak ini menurut kalian dalam satu kata atau beberapa kata aja. Apa sih? Mulai dari Upit. Something cool. Something cool. Michael? Exciting. Vanessa? Daibak. Waduh, semua optimis. Ya, semua orang boleh punya opini masing-masing, ya kan? Tapi semoga acara ini, tayangan ini berguna ya. Jadi semuanya bisa menggunakan informasi yang diberikan oleh Vanessa dan Michael untuk menjadi bahan acuan atau pertimbangan sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi melalui IPO Bukalapak. Keputusan tentunya ada di tangan Anda masing-masing. Nah, gimana? Seru kan episode RHB Smart Talk hari ini tentang bukaan Bukalapak? Jangan lupa like dan share video ini supaya nggak cuma kamu doang nih smart people yang jadi the smart one, tapi teman-teman kalian semua juga tahu nih pandangan ke depan sebelum ikutan pooling Bukalapak di RHB Sekuritas Indonesia. Nah, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng di YouTube channel RHB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.